Ucapan Ustaz apa? Halo. Sebelumnya Ustaz membuat pantun bilang sakit ya. Kalau dah bukan karena bulan, mana suara? Ayo anak Ustaz. Kalau dah bukan karena bulan, sakit. manalah matahari meninggi hari. Kalau dah bukan karena anak-anakku sekalian, manalah mungkin sampai ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Kepala SD Negeri 37 Pekanbaru, dan juga yang kita muliakan Ibu Kepala SD Negeri 136 Pekanbaru, yang kita muliakan Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang Al Ustadz sayangi anak-anak Ustadz yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Ustadz doakanlah agar kalian nanti menjadi presiden di masa yang akan datang. Amin. Ayo anak-anak Ustadz mau jadi presiden? Ya, dan juga Ustadz doakan agar anak-anak Ustadz menjadi ulama di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ayo anak-anak Ustadz semuanya konsentrasi. Ustadz sapa. Apa kabar anak-anak Ustadz? Ya, kalau bisa jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayo ulang lagi anak-anak Ustadz semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Takbir. Iya, pintar anak bapak. Ayo anak-anak Ustadz cuma minta dua karena kondisi ini anak-anak Ustadz. Nah, yang pertama duduk dengan rapi bersila, letakkan tangan di atas lutut. Tak boleh memegang kue, ada kue yang mulia. Tak boleh memegang mencubit kawan. Dan yang kedua, tak boleh nampak gigi. Ayo tengok giginya, tutup giginya anak Ustaz. Tapi kalau payah ditutup giginya, jangan dipaksakan, bahaya. Tidak boleh berbicara. Boleh berbicara nanti insya Allah. Kalau ada pertanyaan Ustaz, insya Allah Ustaz kasih hadiah. Mau tak? Nanti kantong Doraemon ada Ustaz lihat. Dua, insya Allah. Pasang telinganya baik-baik, jangan sampai dilepaskan. Ayo anak-anak Ustaz, Isra Mi'raj ini cerita nyata atau dongeng? Ayo, nyata atau dongeng? Ya, nyata, bukan dongeng. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung anak-anak Ustaz memberi keyakinan kepada kita, menguat kepada kita firman Allah, surat yang dibacakan oleh teman kalian tadi. Surat apa itu anak-anak Ustaz? Ayo harus dapat surat ayat 1. Kalau kita simak tadi awal dari kalimat surat Al-Isra ayat 1 ini adalah subhana. Ayo anak-anak Ustaz, apa arti subhana? Maha suci kami. Allah menaruh kesuciannya. Peristiwa ini benar-benar terjadi. Makanya anak-anak Ustaz, kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, punya sifat kekurangan, ketika nampak oleh kita, dengar oleh kita, rasa oleh kita sesuatu yang menakjubkan, maka cepat-cepat kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan, ayo anak-anak Ustaz, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Ayo mana suaranya? 1, 2, 3. Subhanallah.
Subhanallah. Kenapa ini kalimat yang harus kita ucapkan? Karena inilah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimatnya anak-anak? Ayo semuanya kita senandungkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sekali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Rasulullah, nak, kita baca kalimat ini, Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita. Jadi kalimat inilah sebagai pagar diri kita. Ayo anak-anak Ustaz, kita ada pagar diri anak-anak. Ada tak? Ustaz kemarin ceramah di daerah Sumbar. Apa kata Datuk Ustaz? Apakah di Ustaz? Ayo, apa pagar diri Ustaz? Waktu itu menjawab. Apa jawabannya? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ini kami titip kepada anak-anak amalan kita. Gunanya apa anak-anak? Agar jangan hati kita kotor dengan bercarut. Anak-anak kita sering bercarut tuh, menyumpah-nyumpah, menyebut-nyebut nama binatang, mulai kaki 2 sampai kaki 4. Kaki 2 apa namanya nak? Ayam. Kaki 4 apa namanya? Ayo. Sapi, apa lagi? Kambing, bebek. Jangan. Jadi hari ini Ustaz kasih amalan kepada anak-anak untuk menjaga diri kita. Contoh, ayo anak, juga gitu, oret ya. Ungu, anak-anak SD 136, halo. Kenal dengan Nabi Yunus anak-anak Ustaz? Ya, kenal. Apa mukjizatnya? Bisa hidup dalam perut ikan. Ikan apa? Apa? Petir, ikan paus besar. Kenapa bisa hidup dalam perut ikan? Karena dia mengamalkan tasbihnya dalam surat Al-Anbiya 8788. Ayo anak Ustaz, siapa yang hafal surat Al-Anbiya 8788? Siapa yang bisa baca, Ustaz kasih hadiah. Ayo anak Ustaz, pangkalnya ya, la ilaha illa anta. Cepat, siapa yang bisa hafal ke depan satu orang? Ini tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Ayo anak Ustaz, siapa bisa? Ada yang bisa? Atau Ustaz baca satu kali nak? Bismillahirrahmanirrahim, ikutkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo anak-anak yang baju ungu, 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, sama bisa kita baca satu orang.
la 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 tumhiho Ustaz Cidapet tumhiho. Ayo anak Ustaz, satu orang baca tasbih Nabi. Ayo semuanya. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah, luar biasa. Siapa namanya? Tepuk tangan dulu. Panggilan Kaisa? Iya, Kaisa. Cita-cita jadi apanya? Masya Allah, cita-cita dari guru. Mudah-mudahan kita cepat. Cita-cita Kaisa. Kalau Ustaz tahu nggak apa cita-citanya? Ustaz cita-cita dulu nanya jadi tentara. Nah, coba lihat apa cita-cita Ustaz? Jadi tentara. Jadi Ustaz dulu kepengen jadi tentara karena sering Ustaz menonton film PKI. Tahu film PKI? Karena yang menyelamatkan negara kita adalah tentara. Ustaz berusaha bergayun-gayun Ustaz agar tinggi, berenang. Tapi alhamdulillah memang Ustaz SD tidak tinggi-tinggi. Tapi apa Ustaz kecewa? Tidak. Ustaz terus belajar. Alhamdulillah. Ustaz tamat S1 -nya. Alhamdulillah. Tamat juga S2. Dan insya Allah Ustaz juga tamat nanti S3. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walaupun Ustaz sekarang tidak bisa jadi tentara, tapi alhamdulillah bisa menasihati tentara. Dan juga bisa menasihati polisi. Ayolah, itu gara-gara apa itu Kaisa? Ya, gara-gara ilmu. Maka anak Ustaz jangan berhenti belajar. Apapun cita-cita kita, kalau Allah akan mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Kaisa, yang kanan atau yang kiri? Kanan atau yang kiri Kaisa? Kanan, Dil. Nah, tengok kalian dulu Kaisa. Alhamdulillah. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ayo anak-anak yang baju ungu kepengen lagi hadiah masih ada insya Allah. Yang anak Ustaz ini nanti bagi Ustaz amalkan doa ini karena bencana ataupun banyak musibah yang anda kita anak-anak Ustaz. Tapi ingat, kalau menurut kita Nabi Yunus tak bisa selamat lagi karena sudah masuk dalam perut ikan, tapi bisa selamat. Siapa yang menyelamatkan anak Ustaz? Ayo, siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hikmah yang pertama dari Isra Mi'raj ini, menguatkan iman kita bahwasanya peristiwa yang menakjubkan di luar batas manusia itu mudah bagi Allah. Cukup Dia katakan kun fayakun, maka jadilah anak-anak Ustaz. Lanjut. Nabi itu berjalan bukan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakai apa waktu Isra Mi'raj? Apa kendaraannya? Ya, bukan pesawat, bukan lagi sepeda motor, mobil, tapi kendaraan namanya burak. Apa kendaraannya? Burak itu bahasa Arab barkun. Barkun
anak Ustaz terpintar, lebih tinggi dari sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nak berapa kecepatan cahaya? Sejauh mata memandang, tapi kilometernya lah kan ada itu. Nah, kalau pesawat kecepatannya 1000 kilometer per jam. Kalau apa namanya tadi cahaya berapa? Hah? Sejauh mata memandang, itu lagi. Coba tanya ibu mau nanya nak? 1000 kilometer per salah. Iya, coba ulang lagi, ulang. 300.000 per detik. 300.000 kilometer per detik. Iya. Ini nak pelajaran berapa kecepatan cahaya? Kata teman kita siapa namanya? Erina. 300.000 kilometer per detik. Nah, ini juga. Nah, simpan nanti kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Makanya wajarlah kalau pakai cahaya tembus. Coba kalian tengok kilat menyambar. Begitu kecepatan cahaya. Nah, ini namanya kanan ke kiri. Kanan, kalian ada enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jadi anak-anak Ustaz percaya Isra Mi'raj itu terjadi? Iya. Maka jangan seperti Abu Jahal. Kenapa ada Abu Jahal? Abu Jahal itu membilang Nabi kita gila lah. Gila. Sinting masa ia bisa. Tapi waktu itu dibela oleh sahabat Nabi. Namanya Abu Bakar. Abu Bakar, Jahal, jangan engkau macam-macam. Andai kata ini memang benar datang dari lisan Rasulullah, jangankan ini, lebih dari ini saya percaya. Makanya Abu Bakar digelar apa gelar Abu Bakar? Ini kadang masuk pelajaran agama ya nak ya. Apa gelar Abu Bakar? As-Siddiq. Apa itu Siddiq? Orang yang pertama sekali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ayo konsentrasi lagi anak-anak. Ini belum masuk inti kajian kita lagi. Kalau kau anak muslim duduk yang rapi. Ya buatkan suara rapinya. Kalau kau anak muslim duduk yang rapi. Kalau kau anak muslim sesungguhnya begitu. Kalau kau anak muslim duduk yang rapi. Kalau kau anak muslim coba dengarkan. Kalau kau anak muslim coba dengarkan. Kalau kau anak muslim sungguhlah begitu. Kalau kau anak muslim coba dengarkan. Ya duduk rapi dengarkan, itu anak muslim. Siapa yang tak duduk rapi tak dengarkan, baginya adalah menjemput perintah solat. Ini dia. Ayo anak-anak Ustaz, begitu tinggi nak nilai solat. Kenapa? Karena langsung diundang Nabi kita. Ibadah yang lain cukup turun ayat. Contoh, ibadah sebentar lagi di bulan Ramadan, ibadah apa nak? Puasa. Puasa cukup turun ayat. Zakat turun ayat. Apalagi? Haji turun ayat. Tapi sholat itu langsung diundang Nabi kita. Kenapa anak-anak Ustaz? Karena sholat adalah tiang agama. Apalagi kata Rasulullah,
tidak? Ayo, hidup atau tidak? Hidup. Menggolek-golek dia nak. Ustaz tengok dia mau ke masjid berjamaah. Lanjut, ada juga viral yang tak punya tangan itu siapa namanya? Nah, waktu aku siapa namanya? Nah, Agus Porto hidup tak dia? Hidup. Kenapa? Karena ada kepala. Sebaliknya, ayo lihat sebaliknya. Kaki punya keduanya, tangan punya keduanya, tapi tak punya kepala. Ada tak pernah kalian lihat orang hidup? Ada tak? Ustaz pernah lihat dulu nak. Gimana Ustaz lihat? Nonton film Suzana. Film apa ibu? Film Suzana. Film apa dulu ibu? Ingat Suzana nak, kepalanya melayang-layang di atas, badannya di bawah. Apa katanya sambil ketawa ke TV? Itu benar atau bohong? Sekali lagi, benar atau bohong? Iya, bohong. Tidak ada orang hidup tanpa kepala. Apapun makhluk hidup. Kemarin ada berita ditemukan mayat tanpa kepala sudah mengapung di Sungai Siak. Berarti kalau ada orang tak ada kepala sama dengan mayat. Begitulah nak solat dalam diri kita. Solat ibaratkan kepala dan tubuh. Berarti kalau ada orang yang tak solat sama dia tidak berkepala, berarti sama dengan mayat. Berarti kalau ada Kalau tuanya tidak sholat berarti sama dengan mayat. Tapi jangan bilang nanti sama orang tuanya ya. Ya mak tak sholat mayat. Jangan. Ayo anak-anak Ustaz, kalau ada kalian tak sholat berarti mayat. Ayo jujur. ayo nak. Yang SD 136. Halo. Ayo Siapa? yang Jujur jangan bohong. siapa yang Sholat subuh tadi nak. Tunjuk sholat subuh. Coba tunggu berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat dari 15. Ini lagi anak Ustaz SD 37. Ayo jujur yang sholat subuh. Berapa orang? Ada sekitar 20 orang. Alhamdulillah. Ayo anak-anak Ustaz yang lain kenapa tidak sholat ini? Kenapa tidak sholatnya? Yang tidak sholat kenapa tidak sholatnya? Tidak dibangunkan orang tua. Tidak, ini PR semuanya. Besok jangan mau bangun. Kalian bangun sebab sholat sekarang lupa. apa dibangunkan anaknya? Bangun sekolah. Jangan. Yang pertama sekali dibangunkan adalah sholat. Cuma kita sekolahnya, cuma kita juara kelas kalau kita tidak sholat. Sekali lagi anak Ustaz, setinggi apapun gelar pangkat kita kalau tidak sholat tidak ada guna. Makanya Rasul mengatakan 7 tahun umur anakmu suruh sholat, 10 tahun kalau tidak sholat lecur kakinya, pukul kakinya. Ini PR. Umur yang 10 tahun yang tidak sholat nanti ambil kasih kepada orang tuanya anak-anak Ustaz. Untuk apa? Agar kalian itu memang betul-betul mau mendirikan sholat. Ayo sepohon kayu daunnya rimbun. Semuanya sepohon kayu daunnya rimbun. Walaupun hidup
inna ini wa inna ilaihi. Siapa yang menyebut anak kita tadi Ustaz? Nauzubillah, kenapa dapat kecelakaan di jalan bersama orang tuanya? Berapa umurnya? 8 tahun. Nah, berarti umur 8 tahun juga mati. Semua kita pasti akan mati. Orang kaya mati, mati raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua menghadap ilahi. Nah, jadi kalau mati-mati ini tidak berumurnya, nah, nanti kalau orang tuanya tidak sholat, ada berbantah-bantah, ampun mati-mati ini lagunya ya, supaya mereka insaf. Takbir, takbir. Baik, terakhir, apa hikmah Isra Mi'raj terakhir? Allah itu menengokkan kepada Nabi kita balasan perbuatan kita. Ada surga, ada neraka. Anak-anak Ustaz mau masuk surga atau neraka? Mau masuk surga atau neraka? Iya. Apa syaratnya? Sholat. Itu modal anak. Jangan tinggalkan sholat. Di surga yang enak kalian rasakan di dunia. Makanan dah. Durian enak. Mana lebih enak buah duriannya? Apalagi es krim. Es krim apa yang paling enak nah? Es krim Magnum. Itu mahal. Kalau di surga gratis. Free. Kenapa gratis? Karena sholat. Lanjut. Pernah kalian ke neraka anak Ustaz? Mau masuk neraka? Neraka api yang menyala-nyala. Maka langsung oleh Nabi kita, bukan cerita-cerita bual-bualan. Nampak langsung orang yang durhaka, orang yang meninggalkan sholat masuk neraka. Alhamdulillah min zalik. Maka anak muslimah sekarang robah tingkah laku kita, kita menjadi anak-anak yang kekal. Ayolah, anak-anak harus patuh kepada orang tua. Apalagi nak? Hormat kepada guru. Apalagi? Iya, menyayangi teman, sesama, semua makhluk harus kita sayangi. Insya Allah anak-anak Ustaz akan menjadi anak-anak yang baik dan solehah berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Alamin. Semuanya istighfar. Ayo semuanya anak-anak Ustaz yang di depan Ustaz. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik anak-anak Ustaz, ayo sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah dulu. Berdoa kita anak-anak Ustaz agar niat hadap baik kita pada hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka
Ya Allah, Ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami telah banyak berbuat dosa. Tanpa ampunan dan belas kasih-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang sesat. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kami punya orang tua ya Allah. Sungguh celaka kalau kami tidak bisa menyelamatkan mereka karena kedurhakaan kami. Jadikanlah ya Allah kami ini anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan manakala orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah, tempatkanlah mereka di taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkan juga dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu terhadap kami ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama. Namun bimbing kami ke jalan yang Engkau redai. Bukakan pintu hidayah kepada hati kami ya Allah, agar kami kembali ke jalan yang benar ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Kau kuatkan iman kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami menjadi orang-orang yang selalu mau mendirikan sholat ya Allah. Dan akhirnya hidup kami ini ya Allah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar ya Arhamar Rahimin. Memang hari ini ya Allah kami belum pantas untuk surga-Mu, tapi kami takut sekali ya Allah akan api neraka-Mu, karena tulang kami terlalu lunak untuk neraka-Mu ya Allah. Tulang kami terlalu rapuh untuk neraka-Mu ya Allah. Untuk itu akhirlah hidup kami dengan akhir yang husnul khatimah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru dan anak-anak ustaz yang ustaz sayangi, demikianlah yang dapat ustaz sampaikan karena waktu yang memisahkan kita. Kalau ada ucapan ustaz yang menyinggung hati, ustaz mohon dimaafkan. Dan kepada Allah kita minta ampun. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka